Bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa bikaramihi wa bijuhdihi كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا كذلك في دار السلام وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح إنه هو الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وفهما يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah selesai dari kitab Ta'liqat Mukhtasarah an Aqidatil Imam Syafi'i rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Ahmad Abdul Hadi Al-Masri, dan kita berpindah kepada kitab Sahih I'tiqadil Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kitab ini disusun oleh seorang doktor dari Indonesia yang sekarang mengajar di IAI Istiba Makassar, namanya Maulana Laidah. Beliau mengumpulkan perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan akidah dari kitab-kitab beliau dan juga kitab-kitab murid-murid beliau. Jadi ada kitab ya. Kemudian kitab Al-Ansar, Al-Intisar li Ashabil Hadis, ya. Juga kitab Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, Fathul Bari, ya. Ada juga kitab Manaqib Asy-Syafi'i dan banyak lagi, ya, di mana beliau mengumpulkan, ya, perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i berdasarkan bab-bab yang telah beliau buat, hafizahullah, dan kebanyakannya disarikan dari Kitab Al-Umm dan juga I'tiqad Imam Syafi'i bi riwayati Al-Hakari yang telah kita bahas. Baik, kita langsung saja pada bab makna tauhid wa syurutuh wa annahu awwal wajibin 'alal mukallaf, ya. Makna kalimat tauhid, ya, dan apa syarat-syaratnya, serta tauhid itu merupakan awwal wajibin 'alal mukallaf, ya, ilmu yang pertama dan utama yang mesti diketahui oleh seorang muslim, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah su'ila 'anil kalam, beliau ditanya tentang ilmu kalam, ya. Maka kata beliau, ya, ini beliau ditanya tentang ilmu kalam dan ilmu tauhid, ya. Kita tahu dalam sejarah Islam itu ada, ya, masuk, ya, di zamannya pemerintah atau dinasti Abbasiyah, mulai terjadi penyebaran dan pelebaran serta perluasan kajian-kajian ilmu, sehingga kitab-kitab Yunani, ya, kitab-kitab Aristo, ya, Aristoteles, kemudian seterusnya itu diterjemahkan ke bahasa Arab.
diterjemahkan ke bahasa Arab. Sehingga mulai kaum muslimin mempelajarinya dan sedikit demi sedikit meninggalkan warisan nabinya, atau mulai menggunakan metode Aristoteles, ilmu kalam, dan meninggalkan metode para sahabat. Ya. Yang paling mencolok misalkan ya, Ahlu sunnah wal jamaah itu mendahulukan nas daripada akal, mendahulukan wahyu daripada akal, ya. Sementara ilmu kalam, ya, ilmu falsafah, ya, itu mendahulukan akal daripada nas, daripada wahyu, dan menjadikan akal itu sebagai penentu. Jika ada wahyu yang bertentangan dengan akal, maka wahyu itu ditinggalkan atau ditakwilkan, ya. Nah, Imam Syafi'i berkata, su'ila Malikun 'anil kalami wat tauhid. Guru beliau Al-Imam Malik rahimahullah itu ditanya tentang ilmu kalam dan ilmu tauhid. Faqal, maka Imam Malik ini, guru Imam Syafi'i ini berkata, muhalun, sangatlah mustahil, an nadhunna bin nabi, mustahil untuk kita menyangka pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu 'allama ummatahu al-istinja' wa lam yu'allimuhum at-tauhid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mustahil mengajarkan umatnya sampai pada hal-hal yang kecil sekalipun tentang istinja, lalu tidak mengajarkan umatnya ilmu tauhid. Itu mustahil, kata Imam Malik. وَالتَّوْحِيدُ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Dan apa tauhid itu? Tauhid itu, kata Imam Malik, seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mendefinisikan tauhid, para ulama salaf itu tidak lari dari definisi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tauhid itu untuk kita, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah, ya, sampai mereka mau berucap la ilaha illallah. Dan ini kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalimat ini yang selalu beliau ucapkan dan ajak kaumnya untuk ucapkan kalimat ini. Dan kaumnya bangsa Arab, bangsa yang fasih, ya, yang sangat mengetahui makna bahasanya, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal bangsa Arab itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu keesaan Allah, tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala terkait rububiyah, bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur semesta alam, itu Allah. Tidak ada yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut. Itu keyakinan bangsa Arab jahiliyah, ya. Lalu di mana kesalahannya? Kesalahannya itu mereka menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Dan penyembahan mereka kepada selain Allah itu bukan pada keyakinan bahwa apa yang mereka sembah itu bisa menghidupkan dan mematikan juga,
tapi pada keyakinan bahwa yang mereka sembah itu menjadi perantara, ya, yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka tidak menyembah patung secara zatnya, bahwa patung ini berhak disembah karena dia menciptakan dan menghidupkan, mematikan, mengatur alam, tidak. Tapi mereka menyembah patung itu dengan keyakinan bahwa patung ini akan mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, ya qaum, wahai qaumku, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ya. Jadi kalau mereka berkeyakinan demikian, tidak beruntung. Ya. Salah satu contoh, ya, Nabi mendapati salah seorang sahabatnya itu pakai kalung, pakai gelang. Gelangnya itu minas sufrah, dari kuningan. Laki-laki pakai gelang. Kemudian Nabi bertanya, "Mahadi? Ini apa?" Kata dia, "Minal wahina. Ini saya pakai agar saya perkasa. Saya pakai agar saya punya sedikit kekuatan. Minal wahina." Jadi mendapati dirinya lemah. Kalau pakai gelang ini, ya gelang ini ada tuahnya gitu. Jadi dia bisa hebat dengannya. Dia tidak menyembah kalung itu, tapi menganggap bahwa kalung itu bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Apa yang dia inginkan dari, ya, kekuatan, kehebatan, itu ada pada kalung itu, dan kalung itu bisa memberi dia hal tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inza'ha." Copot dia. Jangan kamu pakai. Inza'ha. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena kalung itu dengan keyakinanmu itu tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan jika engkau memakai kalung itu sampai meninggal dan kalung itu masih menempel di tanganmu, maka engkau tidak selamat, tidak beruntung selama-lamanya. Nabi menyuruh kita semuanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan suatu ketika Nabi SAW mengumpulkan kaumnya di Bukit Safa di waktu duha. Ya qaum, ya qaum, ya qaum. Akhirnya mereka semuanya berkumpul. Dan Nabi SAW terkenal dengan amanahnya, kejujurannya, tidak pernah berbohong. Semuanya setelah berkumpul, Nabi bertanya, "Kaifa tajiduni?" Bagaimana kalian mendapati diriku? Mereka mengatakan, anak dari seorang lelaki yang baik, dan kamu adalah orang terbaik. Maka Nabi melanjutkan, wahai kaumku, bagaimana jika aku berkata kepada kalian bahwa di balik gunung Abi Qubaish ini, gunung, ada bukit batu di belakang Safa, ya, ada satu pasukan besar yang siap menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Kata mereka, ya kami percaya dan kami tidak pernah mendapatimu seorang yang berdusta. Maka Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung.
saya ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Maka yang tersebar apa? Ya, mereka mengatakan omnya ya Abu Lahab. Abu Lahab ini menepuk tangan dan mengatakan tabban laka sa'iral yaum, celakalah engkau seharian ini. Alihada jama'tana, untuk kalimat la ilaha illallah ini engkau mengumpulkan kami, hanya karena ingin mengatakan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mereka bubar, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kalau Abu Jahal berkata lain lagi, aja'alta alihatana ilahan wahida, apakah engkau ya Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya satu saja? Ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak hanya satu saja? Di sekitar Ka'bah itu, di dalam Ka'bah dan di pelatarannya, di zamannya Nabi ada sekitar 360 patung. 360 patung. Dan bermacam-macam bentuknya. Mereka menyembah Allah dan tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah Allah yang diagungkan. Bahkan saat pembangunannya mereka tidak boleh mengambil dari sumber yang haram, sehingga Ka'bah yang tadinya berbentuk balok persegi panjang berubah menjadi kubus, seperti yang sekarang, dengan untuk memberi tanda bahwasanya dulunya panjang, dibuatlah Hijr Ismail, karena kekurangan dana. Untuk membangunnya tidak boleh menggunakan dana-dana riba, dana-dana haram. Mereka tahu itu, tapi ternyata untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka salah jalan. Menjadikan Tuhan-Tuhan patung-patung itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qala, jika mereka mengatakan la ilaha illallah, usima minni, maka mereka dibebaskan dari atau damuhu wa maluhu wa irduhu, harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka terjaga, haram untuk diganggu setelah mengucapkan la ilaha illallah. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun perkara-perkara dosa mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Malik mengutip perkataan ini, mengutip hadis Nabi ini, lalu beliau melanjutkan, fama usima bihi dam wal mal haqiqatut tauhid, perkara yang menjadikan harta seseorang itu haram untuk diganggu, darahnya haram untuk ditumpahkan, itulah hakikat daripada tauhid. Ini matannya sahih, ya, perkataan ini sahih, ya, riwayatkan oleh Abdurrahman As-Sulami dalam kitabnya, tentang dalam pembahasan kitabnya terkait Dhammul Kalam wa Ahli, tercelanya ilmu kalam dan orang yang bergelut di bidang ilmu kalam tersebut, ya. Dan yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang menjadikan harta dan darah seorang itu terjaga adalah jauhnya dia dari kesyirikan dan kekufuran terhadap taghut, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengomentari tentang satu masalah
dalam Kitabul ya, dalam kitab beliau Al tentang bagaimana jika ada seorang wanita yang ditawan, ya, dan dia ini musyrikah, ditawarkan Islam kepadanya, ditanyakan bagaimana pendapatmu tentang Islam, ya. Maka dia bersaksi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tabra' mimma khalafa al-islam min dini, dan berlepas diri dari semua keyakinan, semua praktik agama yang bertentangan dengan Islam. Baru masuk Islam, dia harus berkeyakinan demikian, dia harus mengucapkan syahadat, lalu kemudian mencopoti semua keyakinan-keyakinan dulunya yang bertentangan dengan Islam. Fa idza fa'alat fa hadha kamalu wasfil Islam wa ahabbu ilayya law imtahanaha bil iqrari bil ba'thi ba'da al mauti wa ma ashbahaha. Jika dia, ya, orang yang baru masuk Islam ini bersyahadat, kemudian mengingkari semua keyakinan lamanya yang bertentangan dengan Islam, jika dia mengatakan atau melakukan hal itu, maka telah sempurna Islamnya. Dan kata Imam Syafi'i, dan saya suka kalau dia ditanya lagi tentang keyakinannya terhadap kebangkitan, hari kebangkitan dari kubur, ya, setelah mati, ya. Kalau dia menjawab bahwasanya dia beriman dengan hari kebangkitan, bahwa kita akan dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, ini lebih sempurna lagi. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, walau syahida syahidani anna rajulan irtadda 'anil iman aw imra'atan su'ila fa in akdzaba syahidaini qila lahumā ishhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tabarra'a mimma khalafa al-islam min al-adyan. Jika dua orang laki-laki bersaksi bahwa fulan itu telah murtad, atau fulanah seorang wanita telah murtad, dahulunya Islam kemudian murtad, maka yang murtad ini ditanya, dan jika dia tidak mengakui hal tersebut, berarti dua orang yang telah memfitnah dia itu harus bersaksi lagi, harus syahadat ulang. Kenapa? Karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, dan mereka harus bersyahadatain dan mengingkari perbuatannya tersebut. Fa in aqarra bihadza lam yakshifa an akthar minhu wa kana hadza taubatun minhuma. Jika keduanya telah bersyahadatain dan mengaku bahwa perbuatan itu hanyalah fitnah, maka ini telah cukup, ya, sebagai taubat atas mereka berdua. Walau aqarra wa taba qubila minhuma. Dan jika mereka menambahkan lagi dengan bertaubat yang sesungguh-sungguhnya, maka diterima persaksian mereka berdua. Jadi mengeluarkan seorang dari Islam setelah dia mengucapkan la ilaha illallah itu sangatlah susah. Dan kalau kita memfitnah saudara kita dengan fitnahan bahwa dia adalah seorang yang murtad dan tidak seperti itu, maka kita yang harus diminta syahadatnya, ya, bersyahadat kembali, ya, dan bertaubat, baru kemudian bisa diminta persaksiannya, ya, bisa diminta lagi persaksiannya. Nah, kemudian qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i berkata, qila li inna fihim
ay al-yahud wan nasara man huwa muqimun ala dinihi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqulu lam yub'ath ay Muhammad ilaina. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, bagaimana jika ada ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka bersyahadat, mereka mengakui, ya, karena dalam kitab-kitab mereka, nabi-nabi mereka juga telah mengabarkan tentang kedatangan nabi kita. Dan syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika ada dari non-muslim ini berkeyakinan demikian, ya, cuman dia katakan bahwasanya, ya, saya tahu bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul dan saya percaya, cuman dia tidak diutus untuk kita. Dia tidak diutus untuk kaum Yahudi dan Nasrani misalkan, ya. Karena dalam sejarah para rasul itu, para nabi diutus untuk kaumnya. Diutus untuk kaumnya. Setiap nabi diutus untuk kaumnya. Ya, Nabi Musa untuk Bani Israel, sampai Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Nah, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semesta alam, seluruh manusia, ya, tidak terkecuali, tidak dikecualikan Yahudi dan Nasrani, tidak, semuanya. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, satu ketika dia datang dengan membawa secarik kertas tertulis ayat-ayat Taurat. Ayat-ayat Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, merah wajahnya, marah, lalu mengatakan, jika sekiranya Nabi Musa alaihi salam hidup di zamanku ini, maka tidak ada yang menghalangi dia, tidak punya alasan untuk tidak mengikuti agamaku. Ya. Nah, jika ada Yahudi yang mengatakan, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulnya, tapi dia bukanlah nabi orang Yahudi atau bukanlah nabi orang Nasrani, apakah dia seorang muslim? Nah, ini pertanyaan ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Maka beliau menjawab, fa in kana fihim ahadun kahada faqala ahadun minhum asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lam yakun hadha mustakmilul iqrar bil iman hatta yaqula wa inna dina muhammadin haqqun aw fardun wa abra'u mimma khalafa dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw dinal islam. Jika ada dari non-muslim yang mengatakan demikian, yang bersaksi dengan perkataan demikian, dengan persaksian demikian, maka dia belum dikatakan muslim, kecuali jika dia menambahkan persaksiannya itu bahwa, dan aku bersaksi agama Muhammad adalah agama yang benar dan aku berlepas diri dari agamaku, barulah dia seorang muslim. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang berat, kalimat yang menjadikan seorang itu masuk ke dalam Islam, tapi dengan meninggalkan keyakinan dulunya, meninggalkan keyakinan dulunya dan masuk kepada Islam dan mempercayai semua akidah Islam. Seorang anak dari anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah, ya. Anak angkatnya Nabi itu dahulu namanya Zaid ibn al-Harith dan dipanggil Zaid bin Muhammad, ya. Zaid ini seorang yang merdeka, kemudian ditangkap sama kafilah dagang begitu, dijual di Mekah dan dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kaumnya tahu bahwasanya Zaid ada di Mekah, mereka datang ke Mekah
dan mengatakan dia bukan seorang hamba sahaya, dia orang yang merdeka. Lalu Nabi mengatakan, tanyalah dia, tanya kepada Zaid itu, mau kembali ke kaumnya atau mau tinggal bersama saya. Ternyata Zaid memilih untuk tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi belum diangkat menjadi seorang nabi, tapi keindahan akhlaknya itu menjadikan Zaid merasa aman, tentram tinggal bersama bapak angkatnya itu. Sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian ketika datang Islam dan turun Al-Quran mengatakan ud'uuhum li'abaihim, panggillah anak-anak mereka, anak-anak kalian dengan bapak-bapaknya. Maka dari situ Zaid kemudian dipanggil dengan nama bapaknya, Zaid bin Al-Harithah. Nama bapaknya itu Al-Harithah, ya. Zaid bin Al-Harithah. Anaknya bernama Usama, karena Nabi nikahkan anak angkatnya ini dengan mantan budaknya bernama Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, ya, dinikahkan. Lalu lahirlah seorang yang bernama Usama bin Zaid, sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu peperangan Nabi mengutusnya sebagai seorang prajurit ikut berperang. Setelah perang selesai, dia kembali menceritakan kisah keperkasaannya itu, kepahlawanannya dalam perang. Bercerita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dengan penuh antusias, ya. Beliau tersenyum mendengarkan cerita anaknya ini, ya. Kemudian Usama mengatakan, dan di antara kejadian yang saya alami ya Rasulullah, itu seorang kafir yang ingin saya bunuh. Lalu karena takutnya dia tidak mau terbunuh, dia mengatakan la ilaha illallah. Ini Usama mau bunuh dia nih. Terus dia bilang la ilaha illallah. Tapi saat itu kondisi perang. Usama ya berkata dalam hatinya, kayak ini cuma alasan ini untuk tidak saya bunuh. Dan mungkin kalau saya berpaling dari dia akan bunuh saya. Maka Usama tidak hiraukan perkataan la ilaha illallah, tetap dibunuh sama dia. Setelah mendengar berita ini, Nabi kemudian berubah wajahnya dan beliau menepuk-nepuk tangannya dan mengatakan, asyaqaqta qalbah, ya. Apakah engkau telah membelah dadanya untuk mengetahui bahwasanya dia cuma bermain-main dengan perkataannya itu, untuk tahu bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dibunuh, ya. Lalu kemudian beliau mengulang-ulang perkataannya itu sampai Usama mengatakan, laitani lam aqulhu. Kenapa saya ucapkan, saya ceritakan peristiwa ini, seandainya tidak saya ceritakan, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang berat, ya, tidak mudah, ya, tidak gampang untuk mengeluarkan seorang dari Islam dengan tuduhan-tuduhan, atau ya setelah dia mengucapkan kalimat ini, kecuali ada bukti yang jelas dan pengakuan dari orang tersebut, ya. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, fa idza qala hadza faqad istakmala al-iqrar bil iman, fa idza raja anhu ustutiba, fa in taba wa illa qutil. Jika ada non muslim yang mengatakan, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian berlepas diri dari semua keyakinan dulunya dan mengakui bahwasanya agama Islam dan semua ajarannya itu benar, maka dia adalah saudara muslim kita. Tapi setelah itu dia kembali lagi, ya, dalam pencariannya, kemudian dia kembali dan mengatakan bahwasanya ternyata agamaku yang dulu benar, ya, maka ini ustutiba, atau paling tidak dia mengatakan bahwasanya ya agama Islam benar, agama yang lain juga benar, ya. Maka ini ustutiba. Ustutiba artinya diminta taubatnya untuk kembali.
dengan keyakinan Islam yang murni. Jangan gaduh-gaduh. Kalau dia tidak mau kembali dan ngotot dengan keyakinannya itu, kata Imam Syafi'i, qutil, dibunuh. Dan dalam Islam seorang itu dibunuh kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, lari dari medan perang. Yang kedua, murtad. Dan yang ketiga, berzina. Itu dalam Islam. Nah, jadi kalau dibunuh berarti kategori ini dia adalah seorang yang telah murtad. Dan banyak dari kaum muslimin zaman sekarang ini yang bersyahadatain tapi juga mengakui bahwasanya agama-agama yang lain juga benar, keyakinan-keyakinan yang lain juga benar. Nah, kalau kita pakai akidahnya Imam Syafi'i ini bahaya. Maka banyak dari kita harus mengintrospeksi akidahnya, kembali melihat akidahnya dan keyakinan-keyakinannya. Ya, kebanyakan dari masyarakat, dari anak-anak muda kita lebih suka membaca buku-buku kiri dan alergi kalau baca buku-buku Islam. Ya. Seakan-akan Islam itu suatu kemunduran, dan kalau membaca buku-buku kiri itu suatu kemajuan, karena mengajarkan mereka orang yang pintar bicara, berargumentasi dan seterusnya. Ya, padahal itu mencederai akidah mereka. Baik. Wa in kana minhum ta'ifatun ta'arrafa aw ta'rifu bi tu'rafu aw ta'arrafa bi anna tuqirru tu'rafu bi alla tuqirru bi nubuwwati Muhammadin illa 'inda al-Islam aw taz'umu anna man aqarra bi nubuwwatihi lazimahu al-Islam فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد استكملوا الإقرار بالإيمان فإن رجعوا عنه استتيبوا وإن تابوا وإلا قتلوا. Jadi bukan saja pada person, jika satu kaum, satu bangsa yang berkeyakinan demikian juga, berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang menciptakan langit dan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan Muhammad adalah utusannya, agama yang dia bawa adalah agama yang benar. Nah, ini mereka Islam nih, dan meninggalkan keyakinan-keyakinan dulunya, Islam lengkap. Tapi kalau hanya berkeyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi masih percaya dengan ajaran nenek moyangnya, percaya dengan agama-agama yang dulu dia ikuti, maka harus diminta pertaubatannya. Jika masih tetap dengan pendiriannya itu, kata Imam Syafi'i, qutilu, mereka harus dibunuh, ya. Atau diperangilah. Bahasa qatala yuqatilu itu tidak bisa diartikan dibunuh saja, tapi bisa diartikan diperangi, ya. Atau diartikan didebat, atau diartikan ditegakkan hujjah agar dia kembali. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Asy-Syafi'i berkata, ini tentang suatu perkara yang menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu benar atau tidak, ya. Ini perkara ini sangat berat, ya. Qala hiya yakni salat, tentang salat. Salat itu abyanu maftaradallahu azza wa jalla alaihi ba'da tauhid, adalah satu perkara yang sangat jelas kewajibannya yang Allah wajibkan kepada umat Islam setelah tauhid, setelah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib salat, wajib untuk salat. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah wal imanu bima jaa bihi min Allah tabaraka wa taala. Jadi salat ini perkara yang sangat jelas yang menunjukkan keimanan kita.
kita beriman atau tidak? Ya salat. Apalagi salat subuh dan salat isya. Nah, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan demikian. Dua salat yang paling berat bagi seorang munafik. Munafik. Ini kalau didengar sama orang-orang di luar ini ustadz ini sukanya mengkafirkan saja, sukanya menjadikan kita munafik saja, ya. Padahal bukan begitu. Ini hadis Nabi harus disampaikan, dan kita mesti sadar bahwa salat itu adalah perkara yang paling ditekankan dalam Islam, ya. Pembeda antara kita dengan orang di luar Islam itu hanyalah pada salat. Itu hadis Nabi. Faman taraka faqad asyraka au kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir atau musyrik. Nah, kita lihat bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang orang yang meninggalkan salat. Bab hukum tarikus salati amdan. Bab hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Ini secara sengaja. Apa kata Imam Syafi'i? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, man taraka as-salata al-maktubata mimman dakhala fil Islam. Siapa yang meninggalkan salat 5 waktu bagi orang yang baru masuk Islam, ya, atau yang masuk Islam nih, ya, kemudian meninggalkan, apalagi orang yang lahir dari kedua ibu bapak yang muslim, ya, yang belum pernah dalam hidupnya diambil syahadat, ya. Jadi semua ini kan lahir dalam keadaan Islam, ya, dan tidak pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dalam persaksian, ya. Ada yang datang bersaksi, kalau kamu seorang muslim, ibu bapakku Islam, maka saya juga Islam. Islam turunan. Apa kata Imam Syafi'i? Qila lahu lima la tusalli. Dia wajib ditanya, mengapa engkau tidak salat? Fa in dzakara nisyanan, jika dia beralasan saya lupa. Qulna fasalli idza dzakart. Salatlah jika kamu teringat, jika kamu ingat. Ya, salatlah jika kamu ingat. Itu kalau alasannya lupa. Karena Nabi mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Siapa yang tertidur dari satu waktu salat atau lupa, maka hendaknya dia menegakkan salat itu ketika dia teringat. Kapanpun dia teringat, karena itulah waktunya. Itulah waktunya. Ya. Wa in dzakara maradan qulna fasalli kaifa ataqta qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an aw mumiyan. Jika dia bilang saya sakit, alasan dia meninggalkan salat secara sengaja itu karena sakitnya, maka Imam Syafi'i bilang dia harus diingatkan bahwasanya orang sakit itu atau sakit tidak menghalangi dia dari meninggalkan salat. Dia mesti mengerjakan salat sesuai kondisinya. Bisa berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk berbaring, kalau tidak bisa berbaring lagi, ya, maka dengan mumian. Mumin artinya memberi isyarat saja. Mungkin kepalanya saja bisa bergerak, atau matanya saja bisa bergerak, atau hatinya saja yang bisa bergerak. Nah, disitulah dia sholat dengan cara seperti itu. Fa in qala ana atiqu shalah wa ahsinuha lakin la usalli wa in kana alayya fardan. Saya bisa mengerjakan, saya sanggup melakukan salat dan saya pandai melakukan salat, saya punya ilmu tentang salat itu, tapi saya tidak mau mengerjakan salat meskipun itu wajib bagi saya. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin, ya. Ada studi yang saya baca itu, ya, 64%
dari 100% kaum muslimin, 64-nya itu meninggalkan salat. Ya. Meninggalkan salat. 64% umat Muhammad meninggalkan salat. Ya. Nanti kalau ditanya kenapa tidak mengerjakan salat, nafsi. Ya. Urus dirimu, jangan urus orang lain. Ya. Itu kaum muslimin sekarang. Baik. Qila lahu as-salatu 'alaika syai'un la ya'maluhu 'anka ghairuk. Maka Imam Syafi'i mengatakan jika ada yang seperti ini, yang sanggup mengerjakan salat, tahu ilmu tentang salat tapi malas mengerjakannya dan tahu bahwasanya itu adalah suatu kewajiban, maka katakanlah kepadanya bahwa salat itu tidak bisa diganti oleh orang lain. Tidak bisa dilakukan oleh orang lain sebagai ganti untuk dirimu, tidak bisa. Karena dia fardu ainin, wajib bagi setiap orang. Wala takun illa bi'amalik, dan salat itu tidak ditegakkan kecuali oleh dirimu sendiri, pekerjaanmu itu. Fa in sallaita wa illa istatabnaka wa in tubta wa illa qatalnaka. Jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan diminta taubatnya. Bertaubatlah lalu salat. Bertaubat lalu salat. Kalau tidak mau taubat juga, tetap malas, maka apa hukum Islamnya dalam mazhab Syafi'i? Dibunuh. Kalau penjelasan fikih itu ini lintas mazhab ya, disebutkan sama Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Al-Bidayatul Mujtahid. Antar madhab, orang yang meninggalkan salat secara sengaja, apa hukumnya? Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Dilihat dulu, apakah sengaja ini karena malasnya atau tidak. Tapi semuanya sepakat dia dipenjara. Ini kata ustutibanya ini, diberi kesempatan untuk bertaubat, dikurung. Kemudian diberi penyuluhan agar mau melakukan salat. Jika dia tidak mau melakukan salat, ngotot dengan kemalasannya itu, barulah dia dieksekusi mati. Dan setelah dieksekusi mati terjadi perbedaan lagi. Dia dieksekusi karena murtadnya atau karena itu pelanggaran had. Jika keputusannya karena murtad, maka dikuburkan dengan cara non-Islam dan tidak di pekuburan kaum muslimin. Kalau yang dipilih adalah karena pelanggarannya had, maka boleh dikuburkan di di pekuburan kaum muslimin dan dikafani dengan cara-cara kaum muslimin. Jadi saking beratnya itu meninggalkan salat sehingga para ulama berdebat tentang itu. Tapi di zaman sekarang mudah sekali. Wa qad qila yustatabu tarikus salat thalathan. Dan telah sampai kepada Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu diminta taubatnya 3 kali. Diminta taubatnya 3 kali. وذلك إن شاء الله تعالى حسن فإن صلى في الثلاث وإلا قتل. Jika, dan kata Imam Syafi'i itu bagus, dan kalau dia melakukan salat pada permintaan yang ketiga kalinya, itu diterima taubatnya. Kalau tidak, ya dieksekusi mati juga. Memang itu penyakit. Ada orang yang meninggalkan salat, kita biarkan akhirnya terjangkit. Nah, kaum muslimin sekarang 64% tidak melakukan salat. Subhanallah. Dan Nabi telah mengatakan hal itu, bahwa amalan yang pertama kali ditinggalkan oleh umatnya adalah as-salatu. Padahal Nabi sebelum wafat berwasiat kepada umatnya dengan as-salatu wa ma malakat aymanukum. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau tidak?
Satu saja pertanyaannya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kutip satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dari seluruh Islam totalitas sekarang saya menjalankan tatanan negara. Waktu tadi termasuk hukum yang hasil dari hukum Allah. Pencurian hasil pengetahuan. Dan saya berikan anggota mendirikan DIY Darul Islam. Seandainya tidak saya masuk di situ, dan dia dalam Islam. Sekarang negara kita, koruptor itu mencuri bukan 100.000 triliun Pak. Bagaimana negara ini bagus karena tidak menjalankan hukum Islam. Kenapa presidennya juga tidak berhukum? Karena dia tidak menjalankan hukum Allah. Dan dia berani menentang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Tentang hukum Allah ini atau menegakkan hukum Allah itu dilihat pada rakyatnya. Rakyatnya mengerti ataukah tidak. Kalau rakyatnya tidak mengerti, ya dikhawatirkan hukum Allah ini justru akan menjadi olok-olokan. Jadi setiap muslim itu bercita-cita demikian, tapi jalan menuju ke sana membutuhkan perjalanan panjang dan persiapan yang matang. Kita mulai mendidik dulu ya. Sampai ya yang tadinya 64% tidak sholat itu semuanya udah sholat. Masjid kita sudah ramai, barulah ditegakkan. Atau Allah Subhanahu wa taala mungkin mendatangkan kepada kita seorang pemimpin yang saleh lalu mewajibkan hal itu. Wallahu taala alam. Adapun gerakan rakyat itu menghancurkan negara. Nanti kita lanjutkan di pojok ya. Demikian ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.